Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ali selaku dosen mata kuliah manajemen operasional yang telah memberikan kami kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan materi ini. Kami kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul GIT, TPS, dan operasi ramping. Baik teman-teman, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Selamat sore teman-teman, nama saya Rahma Asri sebagai moderator pada sore hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rizka Putri sebagai pemateri, Holda Aula sebagai pemateri, Cita Intan sebagai pemateri, Alia Kusuma sebagai pemateri, Tias Lia sebagai pemateri, Novita Agung sebagai pemateri, juga Amalia Putri sebagai pemateri. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu definisi dari GIT, TPS, dan operasi ramping. GIT atau Just in Time dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai tepat waktu atau konsep untuk membuat barang yang hanya ada pada saat dibutuhkan supaya tidak banyak barang atau produk yang disimpan. Kemudian pengertian dari sistem produksi Toyota sendiri adalah penerapan dari konsep tersebut, dan penerapan ini lebih fokus pada efisiensi produksi. Kemudian ada operasi ramping yaitu upaya untuk hemat. Yang dimaksud hemat di sini adalah menghilangkan pemborosan, mengoptimalkan proses produksi, dan meningkatkan efisiensi melalui pendekatan yang lebih sederhana. Kemudian adalah hubungan antara GIT, TPS, dan operasi ramping. GIT merupakan konsep manajemen persediaan umum, sedangkan TPS sendiri atau sistem operasional dari sistem produksi Toyota merupakan implementasi dari konsep tersebut yang berfokus pada efisiensi produk. Lalu operasi ramping adalah strategi yang dapat diterapkan secara lebih umum dalam berbagai konteks produksi. Jadi GIT ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks produksi, bukan hanya berfokus pada produksi tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Kusuma. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 7 macam buangan. Yang pertama, produksi berlebih. Memproduksi lebih dari yang dipesan pelanggan atau memproduksi lebih awal atau sebelum dibutuhkan adalah buangan. Yang kedua, antrean. Waktu yang tidak dipergunakan untuk apapun dan menunggu adalah buangan atau tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, transportasi. Pemindahan material antara pabrik atau antara sentra kerja dan penanganan lebih dari sekali adalah buangan. Yang keempat, persediaan. Bahan mentah yang tidak dibutuhkan kerja dalam proses WIP, barang-barang sudah selesai dan pasokan operasi berlebih tidak memberikan nilai tambah sehingga merupakan buangan. Yang kelima, gerakan. Gerakan perlengkapan atau orang yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang keenam, proses berlebih. Kerja dilakukan pada proses yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang ketujuh, produk yang rusak. Barang yang dikembalikan atau klaim garansi pekerjaan, uang, dan sisa-sisa adalah buangan. Saya di sini akan menjelaskan nilai 5S. Yang pertama, menyortir atau menyegarasi. Tidak apa yang diperlukan dan keluarkan apapun yang tidak dibutuhkan dari area kerja. Apabila regu, keluarkanlah itu. Identifikasi benda-benda yang tidak bernilai dan keluarkanlah. Yang kedua, menyederhanakan atau meluruskan. Atur dan pergunakan sarana-sarana metode analisis untuk meningkatkan kelancaran aliran pekerjaan dan mengurangi gerakan buangan. Yang ketiga, mengilatkan atau menyapu. Bersihkan setiap hari, hilangkan segala bentuk kotoran, kontaminasi, dan timbunan yang kacau balau dari area kerja. Yang keempat, menstandarisasi. Hilangkan keragaman dalam proses kerja dengan mengembangkan prosedur operasi standar dan daftar periksa standar yang baik, menjadikan penyimpangan skala tampak dengan jelas. Yang kelima, melanggengkan atau disiplin diri.
Teliti secara berkala untuk mengenali upaya dan memotivasi agar melanggengkan kemajuan. Manajer-manajer di Amerika Serikat kerap menambahkan 2S yang memberikan sumbangsih bagi berdiri dan langgengnya tempat kerja ramping. Yang pertama, keamanan atau TNP, menciptakan keamanan kerja yang baik. Kelima, kegiatan tersebut. Yang kedua, dukungan atau pemeliharaan sport mentally, mengurangi keragaman waktu bongkar yang tidak direncanakan dan biaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang menghilangkan keragaman. Keragaman adalah penyimpangan apapun dari proses optimum yang menghasilkan produk sempurna tepat waktu pada setiap waktu. Keragaman merupakan istilah halus bagi masalah-masalah. Semakin sedikit keragaman dalam sistem, semakin sedikit buangan dalam sistem tersebut. Sebagian besar keragaman disebabkan oleh toleransi terhadap buangan atau manajemen buruk. Di antara banyak penyebab keragaman adalah 1. Proses produksi yang buruk, sehingga menyebabkan para pekerja dan pemasok menghilangkan barang-barang dengan jumlah tidak sesuai, terlambat, tidak layak. Permintaan pelanggan yang tidak dikenal. Nomor 3. Gambar spesifikasi atau daftar bahan. Material yang tidak lengkap atau tidak akurat. Dan selanjutnya, materinya meningkatkan terobosan. Terobosan adalah kecepatan gerak atau unit-unit dalam proses produksi. Waktu adalah uang. Waktu suatu pesanan berada di toko disebut waktu siklus produksi atau manufacturing scale time. Sebagai contoh, produsen sistem telepon Norton Shannon kini mempunyai bahan-bahan ditarik secara langsung dari pemasok berkualitas ke lini perakitan. Teknik meningkatkan terobosan adalah sistem tarik. Suatu sistem tarik atau pultin menghela suatu unit ke tempat ia dibutuhkan pada saat diperlukan. Sistem tarik adalah suatu standar bagi kerampingan. Sistem tarik menggunakan sinyal untuk meminta produksi dan pengiriman dari sistem pemasok ke stasiun yang memiliki kapasitas produksi. Definisi tepat waktu. GIT menghasilkan strategi kuat bagi peningkatan kualitas operasi kerja yang dianggap kedatangan material dan unit-unit yang baik telah didefinisikan dalam suatu permasalahan. Kemitraan GIT. Suatu kemitraan GIT hadir jika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi terbuka dan suatu tujuan menghasilkan buangan dan menurunkan harga. Inilah beberapa tujuan spesifik kemitraan GIT. Yang pertama, menghilangkan kegiatan yang tidak perlu seperti penerimaan, inspeksi, kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang. Menghilangkan persediaan dalam pabrik dengan mengirimkan lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Teknik-teknik GIT. Pemasok, sedikit penjualan, hubungan pemasok yang mendukung, pengiriman berkualitas tinggi yang tepat waktu dan langsung ke area kerja. Tata letak, sel kerja, teknologi berkelompok, mesin-mesin yang fleksibel, area kerja yang teratur, berkurangnya lahan kerja untuk persediaan. Persediaan, ukuran lot kecil, waktu penyimpanan yang lebih sedikit, bagian-bagian penyimpanan yang terspesialisasi, penjadwalan, tidak ada penyimpangan dari jadwal, penjadwal bertingkat, pemasok memiliki informasi mengenai jadwal, teknik-teknik Kanban. Pemilihan preventif, terjadwal, rutinitas, keterlibatan operator. Kualitas produksi, pemasok yang berkualitas, kualitas di dalam perusahaan. Pemberdayaan pekerja TK yang diberdayakan dan dilatih silang, dukungan pelatihan, klarifikasi pekerjaan yang sedikit untuk memastikan fleksibilitas dari pekerjaan. Komitmen, dukungan dari pihak manajemen pekerjaan dan pemasok.
menghasilkan hasil keluar yang cepat sehingga membebaskan aset-aset, peningkatan kualitas yang mengurangi pemborosan pengeluaran biaya yang menambahkan fleksibilitas harga, mengurangi fasilitabilitas, pengurangan pekerjaan ulang. Ketiga, menghasilkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan penggalangan dalam jumlah kecil yang sering semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, semakin sedikit sediaannya. Keempat, mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen, komunikasi, dan kerjasama jangka panjang. Organisasi yang maju memandang pemasok sebagai perluasan dari organisasi yang mereka miliki dan berharap pemasok berkomitmen secara penuh pada peningkatan. Seperti hubungan memerlukan tingkat respek yang tinggi oleh para pemasok dan pembeli. Slide selanjutnya, 5 perhatian dari pemasok. Yang pertama, diversifikasi. Para pemasok barangkali tidak ingin mengikat dari mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan suatu pelanggan. Tujuan pemasok adalah mereka dapat mengurangi resiko jika memiliki beragam pelanggan. Yang kedua, penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dengan penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Waktu tunggu. Perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam GIT karena waktu tunggu tidak memadai sebagai pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Kualitas. Anggaran pemodalan pemasok, proses, atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Pemasok berada di dekat pembeli, memperluas teknik-teknik GIT-nya kepada pemasok, menyertakan rincian pengemasan dan jalur pengiriman, menjelaskan identitas barang dan label-label jalur pengiriman, berfokus pada kompetensi inti. Pembeli membagi informasi mengenai preferensi dan keramalan permintaan, meminimalisir verifikasi produk dan mendorong inovasi, mendukung inovasi dan keunggulan harga dari pemasok, mengembangkan hubungan jangka panjang, fokus pada kompetensi inti, proses pesanan dengan dokumentasi yang minimum. Kuantitas, memproduksi lot kecil, mengirimkan barang tepat waktu, memenuhi syarat kualitas, memproduksi barang tanpa cacat. Yang kelima, ukuran lot. Pemasok dapat melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer biaya tahan pembeli pada pemasok. Tata ruang GIT. Tata ruang GIT mengurangi buangan jenis lain. Pergerakan yang menginginkan tata ruang fleksibel yang mengurangi gerakan baik orang dan material. Tata ruang GIT menempatkan material secara langsung pada lokasi ia diperlukan. Dan Toyota menempatkan komponen atau suku cadang pada sasis masing-masing kendaraan yang bergerak di lini perakitan. Hal ini tidak hanya nyaman, melainkan Toyota menghemat tempat dan daerah terbuka dekat lini perakitan. Taktik tata cara ruang GIT. Membangun sel kerja untuk kumpulan produk, termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil. Meminimalkan jarak, mendesain sedikit ruang untuk persediaan, memperbaiki komunikasi antar karyawan, menggunakan peralatan anti kesalahan, membangun perlengkapan yang fleksibilitas dan dapat dipindahkan, latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Pengurangan jarak adalah sumbangsih utama sel-sel kerja yang berlalu melalui mesin operasi tunggal dan monumental. Sel-sel kerja dilandasi oleh kode-kode kelompok teknologi yang dibangun baginya. Hasilnya dapat dibayangkan kecil. Produk-produk adalah sesungguhnya sel baik dalam sekali waktunya. Idealnya mereka memproduksi unit-unit setelah pelanggan memesannya. Meningkatkan fleksibilitas. Modern kerja berfleksibilitas, tata ruang berlaku pada lingkungan kantor dan bersifat modular. Fleksibilitas membantu perubahan yang berasal dari peningkatan dalam bidang produk dan proses takpelat lagi disertai falsafah kemajuan berkesinambungan. Dampak bagi pekerja GIT dan pekerja tahunan adalah kemampuan
sel kerja yang meriwayatkan satu lain dan mengenal permasalahan-permasalahan. Kerusakan adalah buangan dan mesin-mesin di sel kerja fungsi menguji sendiri anti kesalahan atau pokayoke, mendeteksi kerusakan dan berhenti dengan sendirinya. JIT dan persediaan rusak digantikan dari persediaan. Mengurangi ruang dan persediaan. Karena tata ruang JIT mengurangi jarak perjalanan jauh, ia juga mengurangi persediaan dengan menghilangkan tempat bagi persediaan. Apabila terdapat tempat yang kecil, persediaan harus dipindahkan dalam lot sangat kecil atau bahkan unit-unit tunggal. Unit-unit adalah senantiasa bergerak karena tiada tempat penyimpangan. Persediaan JIT. Persediaan dalam produksi dan sistem distribusi kerap hadir, hanya pada kasusnya terkadang mengalami kesalahan. Persediaan tepat waktu atau just-in-time inventory adalah persediaan minimal diperlukan demi berjalannya sistem yang sempurna. Manajer operasi menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan dan mengurangi persediaan, mengungkapkan batu-batu yang mewakili keragaman dan permasalahan. Perubahan cepat dalam teknologi memakan biaya 0,5% hingga 2% nilai persediaan setiap minggu. Singo pengembangan bersama sistem. JIT Toyota mengatakan persediaan adalah jahat. Ia tidak jauh dari kebenaran. Taktik persediaan JIT. Menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan, mengulangi ukuran lot, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan, menaati jadwal, mengurangi waktu penyusunan, dan menggunakan kelompok teknologi. Mengurangi ukuran lot. Tepat waktu berarti penghilangan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran-ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran batch dapat membantu utama dalam mengurangi persediaan dan biaya persediaan. Menggunakan sistem tarik untuk memindahkan perbekalan lot dan berbagai proses lebih realistis, analisis terhadap proses, waktu pengangkutan, dan kontainer dipertimbangkan sewaktu menentukan lot. Mengurangi biaya-biaya susunan, baik persediaan maupun biaya menahan mengalami penurunan sewaktu jumlah pemesanan ulang persediaan dan tingkatan persediaan maksimal mengalami penurunan. Meskipun demikian, karena persediaan memerlukan pemesanan ulang atau biaya susunan yang harus diterapkan pada unit-unit diproduksi, para manajer cenderung memesan atau memproduksi pesanan-pesanan besar dengan order lebih besar. Masing-masing unit dipesan atau dibeli menyerap hanya sebagian kecil biaya susunan. Sebagai konsekuensinya, jalan untuk menurunkan ukuran lot dan mengurangi persediaan rata-rata adalah mengurangi biaya susunan yang pada gilirannya menurunkan ukuran pesanan optimum. Penentuan jadwal JIT. Jadwal efektif komunikasi baik dalam organisasi maupun pada pemasok di luar mendukung JIT. Penentuan jadwal lebih baik juga meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan mengizinkan ukuran lot lebih kecil, dan mereduksi pekerjaan dalam proses. Penentuan jadwal barangkali menemukan bahwa pembekuan bagian jadwal terdekat pada tanggal agar mengizinkan sistem produksi berfungsi dan jadwalnya terpenuhi. Pembekuan berarti tidak mengizinkan perubahan menjadi bagian penentuan jadwal. Para manajer operasi mengharapkan jadwal dapat dicapai dengan tanpa penyimpangan. Kanban, salah satu cara mencapai ukuran lot kecil adalah memindahkan persedia melalui tempat kerja hanya saat dibutuhkan, bukan kemudian menekan atau mendorong menuju tempat pekerjaan berikutnya, tidak peduli apakah pekerja di sana siap atau tidak sebagaimana dicatat sebelumnya. Jika persediaan hanya digerakkan saat dibutuhkan, disebut
sebagai sistem tarik, dan ukuran lot yang ideal adalah 1. Orang Jepang menyebut sistem ini Kanban. Kanban diizinkan tiba di sentra kerja hampir sesuai dengan waktu proses. Kanban adalah istilah orang Jepang untuk kartu dalam upaya mereka mengurangi persediaan. Orang Jepang menggunakan sistem yang menarik persediaan melalui sentra kerja. Mereka sering menggunakan sehelai kartu untuk memberikan tanda mengenal kebutuhan kontrainer bahan berikutnya. Demikianlah makna Kanban. Kartu itu yaitu otorisasi bagi bahan berikutnya adalah diproduksi secara khusus sebagai kankan adalah pertanda bagi masing-masing kontrainer item agar didapatkan suatu pesanan bagi kontrainer dikeluarkan oleh setiap kankan dan ditarik dari departemen produksi atau pemasok. Serangkaian kanban menarik material melalui pabrik. Beberapa poin tambahan terkait Kanban yang barangkali membantu adalah 1. Sewaktu produsen dan pengguna tidak berada pada kontak visual, sebuah kartu dapat dikeluarkan. Sebaliknya, seberkas cahaya atau bagian kosong di lantai mungkin sudah memadai. 2. Masing-masing kartu mengendalikan sejumlah khusus suku cadang, kendati sistem banyak kartu dipergunakan jika sel kerja produksi menghasilkan beberapa komponen atau jika ukuran lot berbeda dari ukuran yang digerakkan. 3. Kartu-kartu Kanban menyediakan suatu pengendalian langsung atau batas pada jumlah pekerja dalam proses antara sel-sel. Menentukan jumlah kartu Kanban atau kontrainer. Untuk menentukan jumlah kontrainer yang bergerak maju dan mundur antara area pengguna dan area produksi, manajemen mula-mula menetapkan ukuran masing-masing kontrainer. Yang diperlukan untuk menetapkan jumlah kontrainer yaitu 1. Waktu maju diperlukan untuk menghasilkan sebuah kontrainer suku cadang. 2. Jumlah stok aman diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap keragaman atau ketidakpastian dalam sistem. Jumlah kartu Kanban dihitung sebagai berikut. Jumlah Kanban atau kontrainer yaitu permintaan selama waktu maju ditambah stok aman dibagi ukuran kontrainer. Keunggulan Kanban kontrainer khususnya sangat kecil, selalu merupakan persoalan sedikit jam berharga bagi produk. Sistem semacam itu memerlukan penentuan jadwal ketat dengan jumlah kecil diproduksi beberapa kali sehari. Proses ini harus berjalan lancar dengan sedikit keragaman dalam kualitas atau waktu maju karena kekurangan apapun akan memberikan dampak segera pada keseluruhan sistem. Kualitas GIT dan kualitas berkaitan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu GIT memotong biaya perolehan kualitas baik. Penghematan terjadi karena kerusakan barang, pengerjaan ulang, investasi bagi persediaan, dan biaya kerusakan terkubur dalam persediaan. GIT menurunkan persediaan, dengan demikian lebih sedikit unit buruk diproduksi dan lebih sedikit unit yang harus dikerjakan ulang. Yang kedua, GIT meningkatkan kualitas. GIT meminimalkan antrian dan lead time sebagai sumber potensial terjadinya kesalahan. Yang ketiga itu kualitas lebih baik, berarti lebih sedikit penyangga dibutuhkan. Sistem GIT yang lebih baik dan mudah diterapkan jika kualitas konsisten hadir. GIT memungkinkan perusahaan mengurangi seluruh biaya terkait persediaan. Dari sebelah kanan ini adalah taktik kualitas GIT. Yang pertama ada gunakan kendali proses statistik. Yang kedua, berdayakan pekerja. Yang ketiga, bentuk metode aman dari kegagalan. Yang keempat, ungkapkan kualitas yang buruk dengan lot kecil GIT. Yang kelima, sediakan umpan balik segera. Selanjutnya ada sistem produksi Toyota atau TPS. Toyota Motor AG Toyoda dan Taichi Ohno diakui sebagai pencipta sistem produksi Toyota. 3 komponen inti TPS adalah
Pertama ada perbaikan berkesinambungan. Kemajuan berkesinambungan di bawah TPS berarti membangun suatu budaya organisasi dan mempersiapkan sumber daya manusia dalam suatu sistem yang menekankan bahwa proses-proses dapat ditingkatkan. Peningkatan ini adalah bagian tak terpisahkan setiap tugas para pekerja. Proses ini diformalkan dalam TPS melalui Kaizen, istilah bahasa Jepang bagi perubahan menuju ke arah lebih baik, atau yang lebih umum dikenal sebagai perbaikan berkesinambungan. Dalam penerapannya, Toyota melakukan serangkaian perubahan incremental sewaktu perusahaan mencari kesempurnaan eksklusif dan menanamkan mantra kemajuan berkesinambungan dimulai saat perekrutan dan berlanjut hingga latihan ekstensif serta berkesinambungan. Yang kedua ada penghormatan sumber daya manusia. Di Toyota, orang direkrut, dilatih, dan diperlakukan sebagai pekerja berpengetahuan atau pekerja yang andal. TPS menerangkan pelatihan silang dan sedikit klasifikasi kerja. Para pekerja diberdayakan agar melakukan peningkatan. Mereka diberdayakan untuk menghentikan mesin dan proses jika timbul permasalahan kualitas. TPS menghormati para pekerja dengan memberikan mereka kesempatan memperkaya baik pekerjaan maupun kehidupan mereka. Yang terakhir yaitu praktik kerja standar. Berikut ini adalah prinsip-prinsip praktik kerja standar di Toyota. Yang pertama, pekerjaan dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan isi, urutan, waktu, dan hasil. Yang kedua, pelanggan internal dan eksternal, yaitu koneksi dengan pemasok bersifat langsung, personal khusus, metode, waktu, dan jumlah. Yang ketiga ada aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan langsung. Barang dan jasa diarahkan menuju orang dan mesin tertentu. Yang terakhir adalah peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintifik pada tingkatan terendah yang mungkin terjadi dalam organisasi. Jadi, pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja Toyota dan ketanggapan sistem pada permasalahan menjadi sistem yang kaku, menjadi fleksibel, serta dapat diterapkan pada lingkungan yang berubah. Hasilnya adalah peningkatan berjalan dalam reliabilitas, fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi. Operasi ramping. Operasi ramping berarti mengidentifikasi nilai pelanggan, menelaah seluruh kegiatan diperlukan untuk menghasilkan produk. Kemudian, optimisasi keseluruhan proses berdasarkan pada sudut pandang pelanggan. Membangun organisasi ramping. Organisasi-organisasi yang berpusat pada GIT kualitas dan pekerja pemberdayaan merupakan produser ramping. Perusahaan-perusahaan semacam itu menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari sudut pandang pelanggan. Mereka meliputi perusahaan-perusahaan utama seperti United Parcel Service, Harley Davidson, dan tentu saja Toyota. Bahkan organisasi yang secara tradisional berorientasi pada kerajinan tangan seperti Louis Vuitton mendapatkan peningkatan produktivitas dengan operasi-operasi ramping, mengadopsi filsafat meminimalkan buangan dengan berjuang menegakkan kesempurnaan melalui pembelajaran berkesinambungan, kreativitas, dan kerja tim. Mereka cenderung sama-sama memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknik-teknik GIT untuk menghilangkan secara visual seluruh persediaan. Yang kedua, membentuk sistem yang membantu pekerja menghasilkan produk sempurna setiap waktu. Yang ketiga, mengurangi tempat yang diperlukan dengan memperkecil jarak perjalanan. Keempat, mengembangkan kemitraan dengan pemasok, membantu mereka memahami kebutuhan utama pelanggan. Yang kelima, mendidik pemasok untuk menerima tanggung jawab demi memuaskan kebutuhan akhir pelanggan. Keenam, menghilangkan segala sesuatu kecuali kegiatan-kegiatan yang memberi nilai tambah. Penanganan material, pemeriksaan, dan pengerjaan ulang merupakan sasaran hal tersebut karena tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Mengembangkan pekerja dengan terus-menerus meningkatkan desain pekerjaan, pelatihan, komitmen pekerja, kerja tim, dan pemberdayaan. Menciptakan tantangan pekerjaan, mendorong tanggung jawab hingga tingkatan terbawah yang mungkin. Membangun fleksibilitas pekerja melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi pekerjaan.
Keberlanjutan sistem ramping. Ramping dan keberlanjutan adalah sisi mata uang logam yang sama. Keduanya bertujuan memaksimalkan sumber-sumber daya dan efisiensi ekonomi. Jika kerampingan hanya dipusatkan pada proses segera dan sistem, manajer-manajer barangkali kehilangan isu keberlanjutan di atas perusahaan. Keberlanjutan memerlukan pengujian sistem saat perusahaan dan pemegang sahamnya beroperasi. Jika hal ini dilakukan, baik ramping maupun keberlanjutan dapat mencapai tingkatan tampilan lebih tinggi. Ramping menyingkirkan buangan karena buangan tidak menambah nilai apapun bagi pelanggan. Keberlanjutan menghalau buangan karena buangan memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Menghalau buangan adalah landasan bersama kelangganan ramping. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cita. Selanjutnya ada operasi ramping dalam bidang jasa. Fitur-fitur operasi ramping diterapkan dalam bidang jasa sebagaimana halnya di sektor-sektor lainnya. Berikut adalah beberapa contoh diterapkan pada pemasok, tata ruang, persediaan, dan penentuan jadwal dalam sektor jasa. Yang pertama ada pemasok. Sebagaimana yang kita catat secara virtual, setiap rumah makan berhadapan dengan pemasoknya. Dalam landasan JIT yang tidak melakukannya selalu mengalami kegagalan. Buangannya menjadi terlalu tinggi, makanan dihambur-hamburkan, dan pelanggan mengajukan keluhan atau jatuh sakit. Yang kedua ada tata ruang. Tata ruang ramping diperlukan di dapur rumah makan. Pada saat makanan dingin harus disajikan dingin dan makanan panas disajikan panas. McDonald's sebagai contoh telah menata ulang tata ruang dapurnya dengan mengeluarkan biaya besar untuk mendorong detik-detik keluar dari proses produksi dan demikian mempercepat pengiriman ke pelanggan. Yang ketiga ada persediaan. Sebagian besar pesanan penjualan dan pembelian terjadi dalam landasan kesegaraan karena penjualan dan pembelian yang tidak dijalankan tidak dapat diterima oleh klien. Seorang pialang saham mungkin mengalami masalah serius jika membiarkan pasar. Begitu pula McDonald's mengurangi buangan persediaan dengan menjaga persediaan barang jadi yang sudah dibeli waktunya pada beberapa menit saja. Yang terakhir ada penentuan jadwal. Melalui penentuan jadwal yang panjang lebar, personal dihadirkan pada waktu yang tepat untuk menutupi puncak-puncak permintaan pelanggan. Dengan kata lain, ketimbang barang-barang yang diinventarisasikan, personal dijadwalkan secara ringkas, baik personal maupun produksi dijadwalkan untuk memenuhi permintaan tertentu. Perhatikan bahwa pada organisasi ramping ini, penentuan jadwal merupakan aspek utama guna mengirimkan barang dan jasa pada pelanggan di bawah permintaan yang terus-menerus mengalami perubahan. Pemasok harus dapat diandalkan, persediaan yang ramping, siklus waktu yang pendek, dan jadwal-jadwal yang gesit. Suatu kerampingan berpusat pada keikutsertaan dan memperdayakan pekerjaan untuk menciptakan dan mengirimkan persepsi pelanggan mengenai nilai, mengeliminasi apapun yang tidak memberikan sumbangsi bagi tujuan ini. Teknik-teknik ramping digunakan secara luas, baik pada penghasil barang maupun jasa, namun semuanya itu hanya kelihatan berbeda.